Welcome to Total Politik. Iya, kita sudah bergabung lagi dengan Trio Tengah Malam. Trio Tengah Malam, APD. Alat ini ya, karena COVID gitu kan. Jadi nama APD digunakan ya. Karena nama APD. Arput, Paman Sedar Didit. Bersama tamu agung kita. Ya, the one and only. Sosio Token. Kita impor langsung dari Singapura yang lagi ramai sekali dibicarakan karena orang-orang udah mulai banyak tuh. Wah, kira-kira gua vaksin di Singapura aja kali ya lebih paten kayaknya tuh. Nah, dan udah kayak obat kuat, bro. Tiba-tiba gue dapat broadcast dari petinggi Kadin tadi malam. Apa Ketua Umum Kadin WA gue, Japri. Bro, kita liburan ke Singapura, wisata vaksin. wah. Udah dihitung, kalau di rupiah itu kira-kira 5 juta. Dia lupa, gue dari Amerika bro, gue bilang. Dihitung sama dia, 4,5 juta dari Indonesia bos. Terbang dari Indonesia sampai di Singapura. Singapura tidak usah turun bandara, suntik balik lagi, 4,5 juta. Vaksin Singapura. Wisata vaksin ya berarti ya. Jadi kayak drive thru swab test gitu ya. Iya, drive thru swab test tapi suntik. Tapi karena bicara Singapura, nah ini kita mulai dulu nih sebelum Prof Asul ini. Beliau ini kan orang Bugis, tapi gua ini dari Sumatera. Jadi kalau Singapura ini sebenarnya, kalau dari secara kuno memang bagian Nusantara Pak. Itu dari Indrapura itu pendirinya. Namanya Sri Nilam Utama. Sri Nilam Utama ini sedang berlayar Pak. Dia anak raja, dia berlayar. Tiba-tiba ada sebuah pulau Pak. Di pulau itu dari jauh, dari Indrapura dia lihat, dia berlayar, dia lihat, ada singa. Dia mendarat, dicari-cari singa, nggak ketemu. Tapi dia nggak pulang-pulang. Akhirnya dia dirikanlah itu Singapura. Itu sejarahnya Pak. Betul. Legenda Singapura. Betul. Legenda Singapura. Itu legenda. Legenda. Sini lampu utama. Tapi tiba-tiba oleh Profesor B.J. Habibie dibilang delete red dot kata dia. Enggak ceritanya delete red dot. Gimana itu dulu kita yang penting ceritanya dulu Om. Gimana Prof? Delete red dot. Jadi lo kalau misalnya ke Singapura bakal sering tuh lihat judul atau nama The Little Red Dot ya. Nah, itu menjadi semacam nickname buat Singapura yang dipakai oleh banyak orang di sini sebagai bentuk kadang-kadang malah jadi brand gitu ya. Nah, orang yang pertama kali menyebut Singapura Little Red Dot itu adalah B.J. Habibie. Nah, itu pada tahun 98. Jadi pada tahun 98 ketika B.J. Habibie mewarisi kepresidenan dari Soeharto, ya kan? Beberapa bulan setelah itu dia banyak bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar super cepat. Lalu kemudian sama Goh Chok Tong dikomentari, ya kan, Goh Chok Tong itu waktu itu Perdana Menteri ya, masih Perdana Menteri. Goh Chok Tong bilang, wah ini B.J. Habibie tidak bisa dipercaya, tidak punya kecakapan untuk memimpin negeri sebesar itu seperti Soeharto, ya kan. Nah masuk ke berita. Lalu kemudian sampai ke Habibie ngamuk-ngamuk, masa gue dibilangin tidak mampu mengelola Indonesia, ya kan? Coba lihat Singapura. Jadi dia panggil semua para jurnalis, terus dia ajak ke kantornya, terus dia tunjukin peta dunia, ya kan? Coba mana Singapura? Coba lihat Singapura di peta ini. Ini nggak kelihatan, cuma the little red dot. Itu dia. Jadi bahkan di dalam peta pun Singapura tidak kelihatan. Tiba-tiba mau mengkritik Indonesia yang negaranya super besar gitu. Nah, gara-gara itu orang-orang Singapura tuh pada sebel sama B.J. Habibie. Ya kan, sebel banget. Semua pada mengkritik lah B.J. Habibie bikin pesawat terbang yang gagal, kemudian proyek Batam tidak jadi dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian lama-kelamaan mereka pikir Little Red Dot namanya keren juga. Itu nama pemberian Pak Habibie ya berarti. Akhirnya nama itu diadopsi oleh banyak orang di Singapura tanpa membayar royalti ke Habibie. Jadi legacy Habibie adalah itu ya. Keluarga B.J. Habibie karena sudah menggunakan brand yang diberikan sama
Pak Habibie gitu. Nah, itulah bos, kenapa penting kita belajar sama Prof. Asul. Ini orang Bugis juga yang pergi ke literate dok. Jadi kalau di Singapura itu kan ada 3 Bugis etnis kan? besar kan. Yang pertama itu Chinese itu 77%, lalu kemudian Malay 17%, lalu kemudian Indian 9%, sisanya disebut the others. Orang keturunan Portugis dan sebagainya gitu disebutnya the others. Nah, orang Melayunya sendiri itu dibagi 3, ya kan? Melayu yang dari Sumatera, ya, kayak Minang, kemudian Riau, banyak banget tuh. Melayu Jawa, ya kan, sama Melayu Bugis. Nah, makanya ada di Singapura Bugis Junction. jadi sebelum orang Inggris menginjakan kaki di Singapura, orang Bugis itu udah datang duluan di sini. Nah, itu 50 tahun yang lalu. Seorang yang melarikan bukan melarikan diri lah, mengungsi dari Sulawesi setelah perjanjian Bungaya, setelah Sultan Hasanuddin itu dikalahin sama Belanda. Akhirnya ada banyak orang Bugis yang kabur, bukan kabur sih, melarikan mengungsi. Ada yang ke Jawa jadi mercenary, jadi tentara bayaran. Ada juga yang lanjut ke Singapura dan kemudian menjadi pedagang di sini. Tapi orang Bugis di Singapura itu paling ditakuti sama orang Inggris. Kenapa? Karena banyak bajak laut itu orang Bugis. jadi Kapten Hook lewat ini. Inggris itu banyak dirampok sama orang Bugis gitu. The Pirates of Bugis Jan. Nah, Mas Didit, Sebelum Arput, era perompak-perompak maka dari itu kita tanyakan soal vaksin kepada profesor dari Bugis. Sekolah di Amerika mengajar di Literate Dot, Profesor Zulfikar Amin. Tapi gue perlu ini bro, gue perlu juga kepada Mas Topo paham. Walaupun Ari sudah membuka dalam serial-serial sebelumnya, tapi gue pastikan kepada Mas Topo, gue lebih mengenal lebih dulu Profesor daripada Ari. Gue udah kenal 10 tahun yang lalu. Ceritanya nggak perlu dikatakan di sini ya, ceritanya ya. Perlu karena ini apa namanya ya? Ya cobalah dibuka dulu lah perkenalan Prof. Asul sama Pak Mansam ini. Begini Pak, bahasa fikih itu kan kita mesti berguru itu kepada sanad yang tepat. Kan orang mesti tahu kenapa kita mesti tanya sama Profesor Zulfikar Amin. Nah ini menarik, ya kan? Kan orang nggak tahu. Dan menurut gua beliau ini unik karena tidak banyak engineer itu yang pada akhirnya menjadi ilmuwan sosiolog. Nah, dan karena kita mau bertanya soal vaksin, itu nggak bisa kalau kita tanya sama orang eksakta doang atau kita sama orang sosiolog doang. Nah, karena vaksin itu adalah produk daripada sains biologi alam, tapi dia menjadi hadir di tengah problematika sosial. Maka dari itu kita mesti bertanya sama Profesor Zulfikar Amin. Cocok, Budi. Cocok. Itu pembukaan yang lebih bagus dibanding Anda layak dapat Panasonic Award. Karena bos, daripada ruang Zoom kita harus diisi 2 narsum, mendingan 1 narsum aja yang ahli dua-duanya. Iya. Ini generik ya. Jadi Prof. Aso ini generik ya menurut lu ya. Luar biasa. Generik. Hybrid. Prof, silakan Dit. Prof, gimana Ya. Prof? Kita buka dulu Prof dengan pernyataannya Miftah karena di WhatsApp grup di tanah air ini lagi rame banget soal tadi wisata vaksin. Singapura kayaknya bisa menangkap peluang baru dan kayaknya keresahan orang-orang Indonesia ditangkap betul dengan WhatsApp grup tadi bahwa Singapura lumayan maju dengan memberikan quote unquote potensi wisata vaksin. Prof, yang nyata sebenarnya for realnya gimana Prof? Oke, jadi begini. Singapura itu sudah punya infrastruktur biomedicine yang sangat bagus dari aspek riset sama aspek manufaktur, ya kan? Jadi jangan heran pandemi ini dijadikan peluang bisnis buat Singapura karena mereka sudah punya fondasinya gitu.
ya kan? Tapi tentunya mereka juga harus memprioritaskan warga negara mereka. Makanya kemarin Perdana Menteri Lee Solong itu sudah memberi pengumuman bahwa 5,7 juta warga Singapura, baik penduduk maupun permanent resident maupun long term long term employment pass holder seperti gua itu bakal dapat vaksin Pfizer secara gratis, ya kan? Nah, artinya ini yang pertama diprioritaskan, lalu kemudian bisnisnya datang belakangan. Jadi memang Perdana Menteri kemarin udah bilang bahwa Singapura akan berperan aktif di dalam distribusi vaksin paling tidak di Asia Tenggara. Ya kan? Karena infrastrukturnya ada. Singapore Airlines itu kargo cold chain-nya itu udah bagus banget. Ya kan, membawa bahkan sudah dipakai sebenarnya. Jadi pesawat yang membawa Pfizer dari Amerika ke Eropa itu salah satunya adalah Singapore Airlines. Karena kargonya udah bagus. Itu ya. Betul. Nah, begitu gue bangun tadi pagi, gue juga cek. Sebenarnya gue nggak bangun pagi-pagi sih, gue bangunnya jam 12. Ya kan, gue lihat juga tuh WhatsApp tuh, wah, vaksin tourism in Singapore. Ya kan, gue baca bla 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 bla. Ternyata itu adalah HOAX. Hoax. Nggak ada itu. Mungkin aja nanti akan ada, kita nggak tahu karena kan bisa saja. Itu kan peluang bisnis juga kan. Tapi bahwa itu sudah mau dilakukan oleh Singapura, saya pikir itu keputusan yang tergesa-gesa gitu. Karena sekarang prioritas atau fokus dari pemerintah Singapura adalah membersihkan Singapura dari pandemi, gitu loh. Nah, jadi industri vaksin ini itu akan dibangun setelah pandeminya udah selesai gitu. Tapi bisa jadi model bisnis seperti itu akan dibuka di Singapura di tahun-tahun ke depan gitu. Jadi mungkin satu paket datang ke sini nonton F1 kemudian disuntik setelah itu pulang gitu. Bisa aja gitu. Iya kan? Nah, artinya kalau di sini itu kayak gitu-gitu banyak banget. Berarti kan ada hope, Prof. Ada hope, ada kecemasan juga di saat yang bersamaan dan kemudian muncul tuh harapan ada tourism vaksin di Singapura. Ini Prof Zul gimana lihatnya? Nah, kalau saya lihat hype-nya itu sebenarnya bias kelas menengah urban di Indonesia lah, khususnya Jakarta ya. Lebih spesifik lagi Jakarta Selatan gitu. Ya kan? Hype-nya sebenarnya karena pemerintah Indonesia ini kan sudah mengeluarkan rencana program vaksinasi yang dibagi dua kan, vaksinasi gratis dan vaksinasi mandiri gitu. Lalu kemudian yang membuat mereka kecewa bahwa untuk fase-fase pertama vaksin yang dipakai itu adalah Sinovac, ya kan? Dan kita tahu Sinovac itu data uji klinis tahap 3-nya itu belum keluar, jadi kita nggak tahu efikasinya atau keampuhannya itu berapa persen, kita nggak tahu, ya kan? Belum lagi terdengar ada kabar ada salah satu orang yang dites itu meninggal dan sebagainya, walaupun itu juga ada hoax kan sebenarnya. Jadi kan Sinovac juga kan melakukan uji klinis tahap 3 di Brazil kan, kemudian ada katanya meninggal kan. Nah, setelah dicek yang meninggal itu ternyata dapatnya placebo, jadi dapatnya itu vaksin kosong gitu. Jadi meninggalkan hal lain. Kosong yang akhirnya dia sendiri terkena COVID beneran gitu dan meninggal. Iya kan. Jadi bukan karena kegagalan vaksin ya? Bukan karena kegagalan vaksin gitu kan. Jadi tidak semudah itu vaksin membunuh orang juga gitu, ya kan? Pasti ada kondisi-kondisi istilahnya pre-existing condition, ya, kondisi-kondisi internal di tubuh kita yang kemudian teraktivasi karena vaksin. Artinya ada potensi memang, tapi sangat tergantung sama orangnya gitu. Makanya kan uji vaksin ini tuh sangat hati-hati kan, harus dilihat dulu tingkat resikonya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa jenis vaksin yang mencoba melakukan pengujian atau pengetesan pada kelompok-kelompok yang rentan, misalnya orang tua atau anak kecil
atau orang yang punya penyakit komorbid, misalnya jantung, diabetes dan sebagainya. Yang jelas sampai sekarang belum ada pengujian pada wanita hamil, kan risikonya paling tinggi, ya kan. Nah kayak gitu. Jadi mereka hati-hati gitu. Nah Pfizer itu setahu saya mereka sudah punya uji klinis untuk orang yang rentan, berusia renta gitu ya. Makanya kemarin di Inggris kan orang yang pertama kali dipakai tuh nenek-nenek itu kan disuntik dan sebagainya. Nah kembali ke Indonesia, hype dari vaksin tourism ini itu menyebar dengan cepat karena orang Indonesia khususnya kelas menengah di Jakarta itu cukup aware gitu loh bahwa Sinovac ini itu tingkat keamanannya itu belum jelas gitu kan. Jadi kemarin sudah masuk Indonesia 1,2 juta dosis, ya kan, akan datang lagi 1,8, jadi total 3 juta untuk fase pertama. Berarti ada sekitar 1,5 juta orang yang akan divaksin karena kan satu orang itu butuh 2 dosis kan. Tapi approval itu belum keluar dari BPOM. Jadi BPOM kan masih nge-review ini kan data-datanya kan. Nah kita nggak tahu apakah besok keluar atau minggu depan, kita nggak tahu kapan gitu, tergantung BPOM. Prof, Dan juga misalnya keluar, Pak, kenapa? Ada yang mau gue tanya, Prof. Ya. Terkait dengan kan seluruhnya vaksin di dunia ini, mau di Barat, mau di Cina, mau di Amerika atau di Inggris gitu ya, di Oxford dengan India, ada di Amerika atau sebagainya itu, kan seluruhnya dirilis under emergency approval. Emergency use authorization. Ya. Ya, nah pertanyaan saya adalah sebenarnya kalau yang normal itu berapa lama, bro? Dan kenapa dia lama? Itu satu. Yang kedua, kenapa? Yang kedua, sekarang ini ada emergency. Nah, emergency itu kan ada yang di shortcut kan, ada proses yang harusnya X atau dia di shortcut atau seperti apa sehingga dia disebut emergency. Karena jujur saya secara gue pribadi, gue aja dengan segala paparan informasi yang ada, gue aja memang agak masih parno gitu. Ini kan emergency gue bilang. Walaupun misalnya bini gue, ini sains sudahlah, oke. Tapi kan gue bilang, gue bilang. Nah sebenarnya apa yang membuat dia bisa yang tadi, yang enggak, gue awam kan bro. Tadinya katanya tuh tahunan, orang membuat vaksin itu tahunan. Kenapa bisa jadi pendek? Mungkin less than 1 year sudah jadi. Gimana, Bro? Gua sama Amdal nggak pakai tuh kayaknya. Gua sama Budi Adiputro agak amazed nih barusan. Tiba-tiba Pak Mansap agak seperti host malam ini. Bukan. Ini keluar karismanya itu kelihatan. Bukan. Mungkin Prof ini terpengaruh karena Bang Karni akan mengakhiri kehosannya di dan mungkin Pak Mansap di saat yang bersamaan melihat peluang seperti itu. Iya, kita rehat dulu sejenak. Gila. Bukan, Bos. Gua dari awal udah bilang, gua inilah yang paling di antara kalian berdua, gua yang lebih dulu kenal sama Prof ini 10 tahun yang lalu. Dan gua tahu bahwa Prof ini lebih tinggi ilmunya dari gua. Jadi masih ada langit di atas langit. Kenapa? Kalau sama lu berdua, gue yang banyak ngomong, gue merasa gue lebih tinggi pada lu pada. Lanjut, Prof. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan kan, kenapa bagaimana proses emergency use authorization ini dikerjakan kan? Kenapa bisa begitu cepat? Satunya lagi kenapa kok vaksin ini bisa cepat banget keluar gitu. Nah, EUA ini gimana kan itu mesti tahu. Nah, EUA ini itu sebenarnya tidak ada yang di-cut, tapi semua dipercepat. Jadi kalau misalnya lu harus bangun pagi-pagi, harus minum kopi, lalu kemudian sikat gigi, lalu kemudian mandi, itu butuh 3 jam, ya kan? Lu lakuin semua tapi dalam waktu 1 jam. Artinya ada sumber daya birokrasi yang difokuskan ke situ untuk mempercepat prosesnya. Karena mereka tidak akan mengambil resiko untuk menghilangkan beberapa elemen di dalam mereview sebuah produk vaksin. Nggak mungkin. Tapi nah, misalnya apa, Prof? Ini kan kita awam, Prof. Dulu misalnya ada yang 3 tahun, 4 tahun, bahkan HIV more than 5 years. Tiba-tiba kan ini artinya apanya yang dipendekin, maksudnya bukan dipendekin ya. Berarti kan mau Prof katakan tidak ada yang dilewati
tapi dia dipendekin gitu, di press. Itu gimana, Bro? Itu Enggak, kayaknya ada sesuatu yang kurang jelas di sini gitu ya. Jadi proses mengeluarkan emergency use authorization itu berbeda dengan proses membuat vaksinnya. Oke, yang kita bicarakan sekarang prosesnya dulu, mengeluarkan approval, ya kan, authorization, ya kan. Nah, ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh FDA kalau di Amerika. Kalau di Badan US, POM lah ya. Kalau UK, di Indonesia Badan POM ya kali, Prof ya. betul. Kalau di Indonesia BPOM, BPOM. Kalau dia di UK itu kalau nggak salah HNA, ya, Health National Authority. Nah, jadi FDA itu mengambil data uji klinis dari vaksin yang meminta approval ini, lalu kemudian dicek satu persatu, ya kan, tingkat efikasinya seberapa, tingkat safety-nya seberapa, lalu kemudian respondennya siapa aja, jadi dicek. Jadi misalnya Moderna itu melakukan uji klinis dengan melibatkan 35.000 orang, ya kan, di Arizona. Yang ini nih klaster gede semua nih, Arizona, kemudian Texas sama saya lupa, pokoknya daerah selatan lah yang banyak gitu kan, yang pokoknya daerahnya Donald Trump lah yang tidak pakai masker gitu kan, banyak banget tuh di situ. Jadi mereka melakukan uji klinis di situ 35.000 orang. Jadi FDA itu melihat satu persatu data 35.000 orang ini gitu, ya kan. Jangan sampai ada data yang tertukar, hilang, atau dimanipulasi supaya mereka tahu mereka bisa yakin bahwa efikasinya itu sesuai dengan klaim dari Pfizer, safety-nya itu sesuai dengan klaim dari Moderna, ya kan. Nah, kenapa disebut emergency? Karena kita berada dalam keadaan pandemi, ya kan. Artinya birokrasi itu harus terfokus pada satu hal ini gitu untuk mengeluarkan. Jadi ini prosesnya dipercepat, bukan di-cut, tapi expedited. Jadi yang dipercepat adalah proses birokrasinya. Betul. Tapi proses biologinya nggak bisa dipercepat. Nah, kalau proses pembuatan vaksinnya itu lain lagi. Memang kalau kita lihat sejarah pembuatan vaksin itu butuh waktu lama. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang tidak pernah jadi gitu karena tidak mudah kan. Nah, kenapa vaksin COVID ini itu bisa cepat keluar? Ya kan, kita tuh beruntung. Kenapa? Karena sebelum COVID-19 itu terjadi, ya kan, tahun ini, kita udah pernah mengalami peristiwa yang nyaris menjadi pandemi, yaitu SARS tahun 2003. Dan dia identik, ya. Sebenarnya tidak identik, mirip. Identik itu, ya kan. Jadi dia mirip, serupa tapi tak sama. Betul sekali. Jadi SARS itu adalah kakak dari SARS-CoV-2 ini gitu. Jadi genetiknya udah ada lah sebelumnya yang mirip-mirip. Betul ada. Jadi sudah ada. Jadi datanya udah ada sebenarnya, ya kan. Dan kemudian setelah pada tahun 2003 ketika SARS ini terjadi, ya kan. Dia udah nyaris jadi pandemi ketika beberapa negara itu udah terkena. Hong Kong kan mulainya dari Cina juga kan, lalu masuk ke Hong Kong, kemudian nyebar ke Vietnam, ke Singapura di lockdown 2 bulan tuh, lalu kemudian ke Kanada, ke Amerika, sampai ke Eropa. Itu mulai sama dengan COVID ini, mulainya itu sekitar Januari Februari juga, tapi bulan Mei itu hilang, tiba-tiba hilang aja karena panas. Nah, saya curiga jangan-jangan dia cuma testing the water aja kali. Keluar dulu bentar, lihat, masuk kembali, nanti 2019, keluar lagi. Tapi ketika SARS ini muncul tahun 2003, itu penelitian langsung dilakukan berkaitan dengan virus corona. Nah, virus corona ini itu sebenarnya banyak jenisnya. Ada ratusan jenis virus corona di muka bumi ini gitu. Tapi hanya 7 jenis virus corona yang bisa masuk ke tubuh. Salah satunya itu ya COVID, lalu kemudian sebelumnya SARS, lalu kemudian MERS. Jadi kenapa disebut corona itu karena virusnya itu pakai ada mahkotanya. Corona itu kan crown kan. Nah, dia bisa masuk ke sel tubuh manusia itu karena crownnya itu gitu.
Nah, perbedaan antara SARS sebelumnya dengan COVID sekarang itu di crown-nya ini gitu. Dia masuk ke tubuh dan cepat dan akhirnya menular dengan cepat. Nah, data yang sudah dikumpulkan oleh para peneliti berkaitan dengan virus virus SARS ini, virus corona SARS ini, itu kemudian menjadi bahan untuk untuk membuat vaksin gitu, karena udah ketahuan perilakunya seperti apa. Ini berarti ini yang kita nggak punya, sehingga kita tergantung dengan luar ya untuk membuat ini jadi cepat itu. Kita tidak punya, sebenarnya datanya tuh banyak. Jadi ketika COVID-19 ini muncul pertama kali di Wuhan, ya kan? Di Wuhan itu kan ada lab ilmu virus kan? Apa istilahnya? Wuhan Virology Lab. Itu yang dicurigai melepaskan virus ini kan. Nah, ketika ini terjadi, mereka dengan cepat langsung mengupload tuh data virus ini. Jadi ada satu platform di mana platform crowdsourcing gitu, di mana para peneliti itu bisa langsung dapat data struktur DNA dari virus ini gitu. Nah, data ini langsung di download oleh banyak orang, lalu kemudian orang berlomba-lomba bikin vaksin gitu, termasuk di Singapura. Singapura itu begitu mereka dapat data dari itu, mereka langsung download, kemudian langsung bikin test kit. Jadi bikin alat pengetesan sendiri gitu, lebih cepat gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika data ini udah muncul, mereka udah tahu, SARS-CoV-2 ini itu struktur RNA-nya seperti ini, bla bla bla. Mereka langsung. Jadi Moderna itu udah siap. Moderna itu salah satu perusahaan yang didanai oleh CEPI. CEPI itu konsorsium CEPI itu ya. Gue lupa ya. Operation Warp Speed itu bukan? Hah? Speed Operation itu bukan? Bukan, itu kalau Warp Speed itu di bawah Gedung Putih. Ini CEPI ini global transnasional, di mana salah satu ada Warp Speed. Iya, di mana salah satu donaturnya itu Bill Gates. Ya. Pandemic Initiative kalau nggak salah. Coalition for Anticipation of Pandemic Initiative, something like that lah. Nah, jadi mereka punya beberapa proyek, salah satunya itu Moderna. Moderna itu perusahaan vaksin yang basisnya di Boston. Jadi mereka salah satu yang cepat tuh. Tapi yang jelas pembuatan vaksin ini itu terdiri dari proses yang berbeda-beda kan. Ada yang pakai vaksin yang dimatikan kayak Sinovac, makanya lebih cepat selesai, lalu kemudian lebih gampang dibuat, ya kan. Ada vaksin yang berbasis pada pada messenger RNA yang dibuat sama Pfizer sama Moderna. Nah, ini yang pakai messenger RNA ini sintetik. Jadi mereka nggak butuh bahan alam, jadi diprogram aja gitu, kemudian direproduksi secara artifisial di dalam lab gitu. Cuma ya harus didinginkan pada temperatur tertentu supaya dia nggak mati gitu. Nah itu, jadi kenapa bisa cepat? Karena tiba-tiba sumber daya finansial, sumber daya saintifik itu dibawa ke situ semua, cepat gitu. Dan selama 10 tahun terakhir setelah SARS ini, teknologi kita udah sangat maju. Teknologi biomedicine udah sangat maju. Jadi udah ketahuan, sudah banyak hal yang diketahui mengenai virus, sehingga ketika ini muncul, mereka udah tahu petanya, gini, udah langsung. Tinggal masalah produksi, kemudian uji klinis dan distribusi. Jadi ada proses perkembangan teknologi yang sudah cepat yang terjadi hari ini, sementara step biologinya itu tidak ada yang dilewati, cuman proses teknisnya yang dipercepat. Betul. Jadi berarti sama inilah ya, di dunia biologi molekuler ini, advanced research juga sama dengan komputer kali ya, bahwa istilahnya dulu kalau kita nyimpan data itu 1 tera itu 1 ruangan rumah. Sekarang cuma 1 orang sih. Gitu ya. Cepat pula gitu harganya gitu. Jadi menyambung kepada live kita minggu lalu, yang nggak salah juga Gus Dur bilang itu kalau tulisan saya dikumpulin semua,
di website itu berapa tebal gitu. Nggak salah juga dulu memang 1 tera itu harus satu ruangan full gitu ya. Jadi artinya ada juga perkembangan teknologi, tapi kita beruntung bahwa kode daripada COVID ini udah punya gitu. Karena kalau ini barang baru sama sekali lebih lama dari ini udah pasti. Iya, betul. Makanya gue awal-awal pandemi itu gue cukup optimis dalam arti bahwa sains kita itu sudah memiliki kemampuan untuk mempercepat proses pembuatan vaksin. Jadi waktu itu gue diwawancara sama si Valdo kan di YouTube-nya gitu, bulan berapa ya, bulan Maret atau April. Terus awal-awal. coba dicek deh. Terus saya bilang, mungkin akhir tahun udah ada tuh vaksin tuh. Berarti, mohon maaf Prof, tapi gua bukan nyerempet ke konspirasi ya. Nggak salah juga dong ya. Kalau orang yang berpikir, ini nggak salah nih orang yang berpikir bahwa memang ada segelintir elit global yang memahami game ini. Baik dari segi bisnis maupun dari segi ilmunya berarti. Kalau dari segi juga. Iya. Kalau orang maksud gua gini, kalau gua seorang pemain di dunia sektor keamanan yang berinteraksi dengan dunia vaksin dan ngerti game-game politiknya, ya nggak salah juga kalau dia pikir ini barang bisa dibikin. Pasti, maksudnya virusnya dibikin. Iya. Nah ini bahwa ada orang yang diuntungkan dari pandemi itu tidak bisa dihindari. Setiap krisis itu selalu menghasilkan orang kaya. Betul. Ya kan? Pasti ada orang yang meraup keuntungan gitu. Setiap pemilu, Prof, jangan lupa. Nah, Budi gila. tapi gue udah cek sebenarnya. Jadi beberapa tulisan atau hasil interview dengan beberapa pakar virus, pakar virologi ya dunia gitu. Mereka sudah melihat potensi atau kemungkinan apakah virus ini. What are you doing here? I'm getting the earphones. Earphone apaan? For the TV, I can't hear. Oh, ntar anak gua minta earphone. Itu penting gitu. Ini yang menarik. Go. Jangankan Zulfikar Amir, Donald Trump aja sama Ivanka takut dia, Bos. Benar. Ini semakin mempertegas tesis lu ya, soal anak perempuan itu ya. Oke. Sebentar kata dia. Langsung diinterupsi. Kalau enggak cerewet soalnya. Jadi teori konspirasi yang mengatakan bahwa virus corona itu adalah buatan manusia itu belum bisa dibuktikan secara saintifik. Karena jadi para virolog itu udah melacak tuh dari mana datangnya virus ini, bagaimana dia bermutasi sehingga bisa masuk ke tubuh manusia kan. Karena kan virus ini banyak dan sebagian besar virus itu sifatnya zoonotik, ya kan, masuk dari hewan kan. Tapi tidak gampang untuk bermutasi dan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi mereka udah melacak ini kira-kira mutasinya di mana, sulit banget. Tidak mungkin. Jadi teknologi yang kita punya sampai yang ada saat ini itu belum bisa melakukan manipulasi genetik untuk menghasilkan virus yang bisa masuk ke tubuh sel manusia, ke sel tubuh manusia gitu. Butuh waktu sekitar mungkin 500 tahun untuk buat komputer yang paling cepat yang ada sekarang di dunia untuk melakukan mutasi itu gitu. Meskipun tadi kata Prof. Zul bahwa virus ini sangat bisa terprediksi setelah munculnya SARS kan. MERS, SARS dan lain-lain. Iya kan, MERS dan SARS dan macam-macam. Kemudian para virolog dan orang-orang sudah bisa memprediksi bahwa ini mungkin someday akan muncul, sehingga ketika virus ini muncul dan mewabah, kemudian proses pembuatan vaksinnya berlangsung segitu cepat, selain juga secara sumber daya finansial, teknologi dan energi semua mengalir ke situ.
Ya, jadi intinya begini, kita bisa membuat vaksin berdasarkan pengetahuan kita tentang virus, tetapi kita tidak bisa menggunakan pengetahuan itu untuk memanipulasi virus. Oh, Sulit banget, dan ini proses manipulasinya itu berlangsung secara alamiah. ya. Oke, Gitu. Prof. Ini terlalu banyak bergaul sama Vasco sama ini nih Mardigu kayaknya. Sama Enggak, Pak. Enggak. Bukan Itu begitu. keresahan publik sih, Mip. Ya. Itu keresahan publik Karena juga. gini, Pak. Gini loh, gua menutup juga pikiran bahwa kan kita nggak tahu segala hal, Pak. Prof Atul juga nggak tahu segala hal, Pak. Karena ada juga perkembangan ilmu yang dia nggak tahu. Gua hanya, tapi kan dia bilang, tapi dia bikin pintu itu kecil. Tapi masih ada kemungkinan, Pak. Iya. Iya kan? Masih ada kemungkinan. Masih Tapi ada kan- kemungkinan, ya. Tapi Prof Atul bilang tadi, sainnya bilang mengatakan, ya ini 500 tahun. Ah, oke lah. Tapi kan kita masih tahu. Jangan-jangan udah ada yang nemuin itu memotong 500 tahun dan diam-diam aja, Pak. Iya kan? Nah, yang melakukan itu diam-diam itu adalah alam, mekanisme alam. Ini. Nggak tahu, itu udah metafisik gitu. Alam tak kambang jadi guru. Betul. Nah, ya gitu Pak, itu kan kayak paradoks. Kita yakin bisa menemukan vaksinnya karena kita udah tahu kodenya, alhamdulillah karena dulu udah ada kitab lognya yang panjang gitu ya. Tapi kita menutup peluang, kita bisa bikin. Nah itu aja. Ini kayak gue mengingatkan gue cerita paman soal udang ini. Iya. Banyak risetnya, banyak ininya Nah, gitu kan. Karena kenapa? Gua mungkin dengan sedikit pengalaman yang udang kemarin, udang itu nggak bisa dipotong, Pak. Mungkin karena budget juga terbatas. Artinya 1 tahun. Jadi dia ada 3 step. Gitu. 3 step, 100 hari pertama, 100 hari kedua, terus ketiga. Dan itu nggak bisa diapa-apain. Misalnya, contoh sederhana gini, Ri. Kalau lu mau melakukan riset terhadap daya tahan tubuh manusia, nggak usah manusia. Misalnya lu suntik ke tikus misalnya. 1 sampel tes. Kan untuk dia nunggu punya antibodi itu ada waktunya. Nah waktu itu kan nggak bisa dicepetin, ditunggu aja dulu ya kan. Itu maksud gua. Bro. Betul. Nah, proses biologi itu ternyata menurut Prof. Asul nggak dipotong. Tapi kan orang yang tadinya kerjanya cuma 8 jam sehari. Terus kira-kira sisanya dia istirahat, nah ini enggak, dibikin 3 grup, kerja terus. Mungkin itu kan. Tapi kan itu birokrasi dipermudah, itu ya salah dan satu itu yang berkorelasi pada budget kan. Tadinya orang yang sama melakukan tes 8 hari kerja, tapi ini dibikin ada 3 grup, 24, berarti kan budgetnya lalu lipat. Nah di situ mungkin agak masuk akal tuh. Mif, Jadi ini menarik ketika perusahaan-perusahaan vaksin sudah mulai berlomba mengeluarkan vaksin dan dunia siap menyerap vaksin mereka. Ini kan kita punya hope baru nih, Prof. Selain kemarin Sinovac datang satu sekian juta datang, kita punya hope baru dengan vaksin merah putih yang katanya sesuai banget dengan kebutuhan dan badan orang Indonesia. Jadi vaksin kita ya adalah yang paling pas sama orang Indonesia. Itu Tapi yang buatan BIN itu ya, buatan BIN ya. Iya nggak Prof? Iya kan bukan? BIN yang bikin kan? Profesor, Yang buatan bin sudah dimasukin ke bin. Nah, dong, kalau gua Kemudian rasa bukan itu ya kalau di sama Indonesia Erlangga kalau nggak ada ya. Gua rasa di Indonesia the one and only itu hanya lembaga Eijkman yang advance gitu. Yang lain gue pikir kalau ada pasti ada urusannya sama Eijkman. Tinggal Ya, ya. Eijkmannya sedikit banyak aja menurut gua. Iya, dan baru rampung diperkirakan pada April 2021 mendatang. Nah, ini agak bertolak belakang nih dengan penjelasannya Prof. Sul tadi nih. Ketika riset sudah bisa mengantisipasi, kemudian birokrasi dipotong, sumber daya dimasukkan ke sana, akhirnya akhir tahun sudah keluar vaksin. Ini baru April 2021. Katanya vaksin yang juga sangat cocok dengan genetik orang Indonesia. Gimana, Prof? Gue Jadi agak mikir, itu apakah vaksin Indonesia murni, saintis, punya kitab misalnya Eijkman atau kawan-kawan gitu, dan bikin sendiri, pabrikasi di sini, atau yang bekerja sama dengan global ini? Lalu, Mana ini? ada jadi proyek vaksin merah putih itu inisiatif nasional ya. Jadi memang itu di salah satu proyek unggulan yang diinisiasi sama Menristek, ya kan. Tentu ada kolaborasi dengan luar gitu loh, karena kita berkaitan karena proses ini membutuhkan teknologi yang dikuasai oleh entitas luar kan. Cuma sebenarnya gue rada kasihan gitu dengan proyek vaksin merah putih ini gitu.
Jadi ini pernah gue bilang ke Ari nih beberapa waktu yang lalu lah, adalah waktu di salah satu episode itu kan. Jadi proyek vaksin ini itu awalnya tuh dikasih duitnya dikit banget, cuma 5M. Iya 5 miliar. Sementara buat bikin video abal-abal 5 triliun gitu kan. Nah, katanya sih memang karena kebutuhannya segitu gitu. Bandingin sama proyek vaksin lunar vaksin yang dilakukan sama Singapura. Mereka itu dikasih 300 miliar rupiah ya untuk awal gitu. Ya kan? Dan ini akan menjadi salah satu proyek keunggulan mereka juga. Dan sebenarnya mereka tidak mulai, kalau yang lunar vaksin Singapura itu nggak mulai dari awal banget. Jadi mereka beli teknologi, mereka beli license dari luar, dari Amerika, saya lupa nama perusahaannya, Therapeutic apa gitu. Kemudian dari situ mereka kembangkan, sekarang masuk uji klinis 3 langsung. Jadi mereka mempercepat prosesnya. Masuk akal kalau itu kan. Ya kan? Nah, merah putih ini dari awal, dan kalau nggak salah platformnya itu beda dengan platform Sinovac. Jadi kalau Sinovac itu virus yang diaktifasi kan. Kalau ini itu pakai, saya nggak tahu apakah pakai synthetic biology atau apa, recombinant, saya nggak ngerti. Tetapi platformnya itu berbeda, ya kan. Harapannya bahwa proyek ini, vaksin ini itu akan jauh lebih efektif buat orang Indonesia karena ngambil virusnya itu dari virus yang ada di Indonesia gitu kan. Ya itu masuk akal banget gitu. Cuman gue nggak yakin April 2021 selesai, enggak lah. Jadi kan jadi membuat vaksin itu kan ada 2 tahap besar, tahap eksplorasi sama tahap pengujian. Nah, tahap eksplorasi itu ketika mereka udah riset bla bla bla, lalu kemudian muncullah satu formula, vaksinnya akan seperti ini formulanya gitu. Baru kemudian masuk ke tahap pengujian. Nah, tahap pengujian ini terdiri dari 3 lagi, uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3. Ini ada yang komen kayak gini nih dari Ardli Robi Habibi nih. Vaksin merah putih bintang bulan sabit gitu. Prof, apa yang bikin beda Johnson & Johnson dengan Eijkman dan beberapa kampus yang kemudian bikin merah putih? Jadi bener Mif, ini tuh diinisiasi leadnya Kemenristek, Eijkman, dan beberapa kampus ITB, UGM, Erlangga, dan beberapa. Ya. Nah, saya nggak terlalu tahu detailnya sih, belum pernah lihat, tapi kemungkinan selesai uji klinis 3 itu paling 2022. Oh. Waktu lama. 2021 itu paling eksplorasinya selesai. Jadi mereka udah ada produknya. Kemudian Prof, yang gue tanya adalah kenapa lembaga riset lain di dunia, Johnson & Johnson, macam-macam lah tadi, bisa dengan cepat mengantisipasi itu, mengeluarkan formula. Kenapa kita di waktu yang sama, kan mereka juga startnya sama nih Prof. Risetnya, kemudian bikin timnya segala macam. Mungkin di bulan-bulan Maret, di bulan-bulan April, sama juga gitu. Kenapa baru tadi Prof. Zul bilang ini baru mungkin 2022, apa yang membedakan gitu? Jadi gini, mungkin saya kasih analogi lah, metafor. Kalau misalnya kita mau bangun rumah, ya kan kita tidak memproduksi batu batanya kan, kita harus beli kan batu batanya, kita harus beli betonnya, kita harus beli semennya, kemudian kita racik, kita susun jadi rumah gitu. Nah, orang lain itu cepat, kenapa? Karena mereka itu udah punya batu batanya, punya betonnya gitu. Sementara kita tuh masih nyari, masih ke toko dulu beli satu persatu. Nah, akhirnya lama, butuh waktu lama, dan tidak semua dia impor tuh batu batanya. Betul. Jadi gini, belum lagi kita bicara infrastruktur ya kan. Nah, di Eijkman itu banyak orang pintar, orang-orang jenius di bidang biologi molekuler, ya kan, banyak gitu. Dan ada beberapa orang yang saya kenal, termasuk istri saya gitu. Ya, mantan orang Eijkman gitu, tahu lah ya kan. Istrinya Asul, istrinya Robi, anak Eijkman semua ini. Jadi Eijkman itu memang semacam Eijkman itu bisa disebut sebagai umbrella academy sebenarnya untuk bidang sains ya. Jadi kelompok apa? Berarti kan harusnya kan di awal pandemi Eijkman dikasih duit 1 triliun sama per negara. Jadi itu barang. Itu lain cerita, tapi nggak akan terjadi. Tapi gini ya, artinya dari SDM itu tidak perlu dipertanyakan lagi lah. Orang-orang gila semua situ, orang-orang hebat. Yang penting batnya apa Om? Kemudian
melakukan penelitian lalu menghasilkan produk, membuat vaksin itu butuh infrastruktur yang luar biasa itu Bang. Ya kan. Jadi nggak bisa bandingin Ekman sama Johnson itu perusahaan 100 tahun lebih udah punya infrastruktur gila-gilaan gitu, industri farmasi besar di dunia, belum lagi Moderna, Pfizer dan sebagainya gitu. Nggak bisa. Jadi sama kayak dulu Habibie mau bikin IPTN mau ngalahin kasanya Spanyol gitu misalnya kan. Ya kasanya Spanyol sih memang udah bangkrut ya. Nanti, mungkin bandingin antara IPTN sama Boeing gitu. Mungkin gini kali ya. Mungkin kalau Ari ingat, gua pernah ceritain ketika awal Warp Speak itu kan membandingkan. Suler. Jadi kalau di Inggris itu justru menarik gitu. Jadi Oxford otaknya, risetnya, tapi dalam membuat masifikasi produknya, dia bekerja sama dengan India company namanya Serum.ins gitu. Nah si Serum ini gila juga ternyata, ini sama juga perusahaan yang udah puluhan tahun, tadinya breeding kuda, ngawin-ngawinin kuda gitu, vaksin untuk kuda. Lama-lama dia jadi kapitalis global untuk mengadakan vaksin yang harganya murah, which is sekarang diproduksi di India. Udah punya dia set-set mesin untuk bikin vaksin itu, otaknya dari Oxford, dibikinnya di India, harganya lebih murah. Dan belakangan dia jadi rekanan WHO lama. Nah ini yang kita nggak punya ya. Sebenarnya ada di Indonesia ada Bio Farma sebenarnya di Bandung. Itu juga perusahaan lama, perusahaan Belanda kan. Dan kemudian dinasionalisasi jadi BUMN gitu. Dan udah punya kemampuan. Jadi kemampuan memproduksi vaksin itu udah bagus banget sebenarnya di Bio Farma. Tapi kan beda antara kemampuan manufaktur sama kemampuan menciptakan. Nah, ini nih kemampuan menciptakan ini nih yang butuh infrastruktur yang lebih dalam gitu loh. Singapura itu udah investasi bertahun-tahun dalam sektor biomedicine, sehingga orang datang dengan ide apapun gampang banget dibuat di sini. Mesinnya sebelah sana ada, bahannya sebelah situ ada, orang yang bisa ngerjain itu di sana ada, tinggal dikumpulin jadi. Jadi back-end-nya, Prof, back-end-nya yang penting. Betul, back-end-nya, Mbak. Iya betul banget itu. Itu udah ada. Indonesia tuh enggak. Coba lembaga Eijkman itu single fighter loh. Ya kan? Belum lagi pernah hampir dilikuidasi sama Menkes karena dianggap balelo atau gimana. Jadi banyak banget pernah kena konflik politik lah. Iya. Kasian banget sebenarnya. Berarti harusnya kalau pakai logika Prof tadi, atau jangan-jangan saya nggak tahu, ini yang dikerjakan oleh Bio Farma, Kimia Farma dengan Sinovac itu mungkin kali ya. Oh iya, otaknya dari sana, dari utara lah, dia dari Inggris atau dari Eropa atau dari Cina, tapi bisa diassembly di Bandung. Mungkin begitu. Nah itu dikerjakan sama Bio Farma memang Sinovac ya. Tapi ini bukan yang merah putih, ini beda story. Beda. Ya. Jadi Bio Farma itu punya Prof. Lanjut, Prof. Ya, jadi Bio Farma itu punya dua proyek. Satu itu Sinovac, ya kan? Jadi mereka itu tinggal manufaktur aja. Kenapa Bio Farma? Karena mereka teknologi manufakturnya udah sesuai dengan karakteristik dari vaksin yang dibuat sama Sinovac, yaitu berbasis pada virus yang diaktifasi. Itu cepat tuh prosesnya tuh. Mereka udah siap, ya kan? Jadi blueprintnya udah dibawa ke Bio Farma. Ya kan, tinggal tunggu ini aja, tinggal tunggu approval. Mereka tinggal produksi, bisa sampai 100 juta, kalau nggak salah 100 juta per tahun gitu, 100 juta dosis gitu. Nah di sisi lain ada proyek Merah Putih itu Eijkman sama Bio Farma juga gitu, ya kan. Tapi kan yang kemudian jadi kendala di sini, bukan jadi kendala lah. Jadi salah satu isu besar adalah infrastruktur penelitiannya gitu yang sangat terbatas. Jadi pelan-pelan lah. Jadi ya jadi proyek Merah Putih ini bisa jadi dilakukan berkolaborasi antara peneliti Eijkman dengan peneliti luar. Jadi mereka kan punya network yang bagus tuh di mana-mana kan. Jadi mereka bisa dapat dukungan gitu. Nih saya mau pentingnya kalau begini memang ini pentingnya kapitalisme dan semangat berdagang. Jadi harusnya American entrepreneur ya. Eijkman-nya harus kapitalis gitu, berdagang dagangin. Harus jadi bagian dari industri emang. Enggak, kalau gue ini mau bertanya juga nih sama Prof Aso nih sebagai kita
sebagai alumni sosiologi dan penikmat sosiologi lah. Ya. Jadi ini dalam konteks kebencanaan ini, dalam sosiologi kebencanaan ini gejala apa gitu kira-kira ya? Kalau dari kemarin tuh ada berita vaksin. Bos, gua tambah jaket bos, kedinginan bos, bos. Ya. Vaksin udah ada gitu. Tapi nggak ada yang, wow vaksin sudah ada, waduh kita gembira gitu, nggak ada gitu. Saya nggak melihat itu misalnya kalau di bencana alam, saya pernah dari Sumatera Barat gitu ya. Pas gempa gitu kan, wah ada bantuan datang dari UN, dari apa gitu kan, sampai nginep di rumah teman saya itu relawan-relawan asing, dan itu kita menganggap itu sebagai hoax. Nah ini sekarang situasinya nggak kayak gitu saya lihat gitu loh Bro. Iya. Tapi ini dipakai vaksin ada, Sinovac data, kemudian Presiden meyakinkan bahwa ini akan diberikan kepada masyarakat, kepada tenaga kesehatan dulu, baru masyarakat baik secara mandiri ataupun yang gratis. Ini di dunia tourism dipakai loh, narasinya untuk meyakinkan orang datang kayak diri. Itu penting juga. Hope itu juga ada. Kalau lu lihat ke lapangan, gue beberapa waktu lalu ke Jogja, ke Bali, ke Banyuwangi, gue lihat hope itu terasa dari kalangan tourism sih sebenarnya. Iya. Tapi belum tentu di luar itu gue lihat bahkan di sosmed nggak ada orang yang terlalu happy gitu loh. Maksud gue ini kan sebenarnya jalan keluar, nih titik terang nih harusnya nih ya. Tapi misalnya yang diributkan malah belakangan gue lihat stempel halal vaksin gitu misalnya juga menjadi isu yang itu halalisme vaksin juga dibahas tuh. Gimana kalau Bro? Gua beda sih, gua bukan ahli agama. Kalau kata gua sih darurat aja bos, namanya darurat makan babi kan boleh Pak. Iya. Ada diskresi. Nah itu Bro. Tinggal disunat dulu kan babinya. Atau baca bismillah. Iya, emang kalau lagi darurat kan menurut gue ya tinggal sehari sidang MUI darurat selesai. Udah. Prof, lanjut Bro. Oke, menurut gua kedatangan vaksin ini itu anti klimaks di Indonesia, sangat anti klimaks. Kenapa? Jadi gini, kita kembali dulu ke apa yang terjadi dengan pandemi selama 9 bulan terakhir kan. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah ngelepehin 3 kesempatan buat beresin pandemi. Kesempatan pertama itu adalah menutup bandara dari turis-turis yang kemungkinan terkena, dan menutup Jakarta ketika kasus itu sudah terkonfirmasi. Jadi ini kesempatan emas sebenarnya, golden period gitu dalam penanganan pandemi, ya kan? Tapi kemudian kan pemerintah pusat nggak mau melakukan lockdown, ya kan, alasannya biaya. Ya udah oke lah. Kemudian masuk tahap kedua. Tahap kedua itu adalah PSBB. Ya kan, pemerintah akhirnya bilang ya kita nggak punya duit buat lockdown, kita masuk PSBB. Ya udah, oke lah kalau misalnya mau PSBB. PSBB-nya jalan beberapa minggu langsung new normal gitu kan. Tadinya kasusnya udah mulai agak menurun, tiba-tiba new normal naik lagi gitu. Ya kan? Ya udah, ya udahlah kalau misalnya memang ternyata ada masalah ekonomi, kita masuk new normal. Tapi paling tidak testing sama tracing itu diperbaiki. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya testing yang bagus, tracing yang bagus, kita tahu siapa yang terinfeksi, kita bisa membendung penularan ini gitu. Tapi nyatanya testing rate Indonesia itu salah satu yang paling rendah di dunia, lebih rendah dari Irak, lebih rendah dari Zambia, lebih rendah dari Rwanda gitu loh. Padahal duitnya ada, dan ini menurut beberapa cerita yang saya dengar, disengaja testingnya supaya jumlah kasus tinggi kan. Ya udah, jadi ini 3 kesempatan udah dilepehin nih, ya kan. Dari bulan, saya ingat banget tuh, bulan September atau Agustus ya, Jokowi udah bilang kita akan menggunakan vaksin, ya kan. Jadi pemerintah udah bilang akan menggunakan vaksin itu sejak bulan September. Ya udahlah, akhirnya kita pikir ya udahlah, kalau misalnya memang 3 kesempatan dilepehin, paling tidak vaksin ini adalah harapan terakhir kita kan. Jadi kita tunggu nih. Begitu vaksinnya datang, Menteri Kesehatan bikin program vaksinasi,
vaksinnya harus bayar. Nah, itu konyol banget. Kenapa? Nah, kenapa bisa konyol? Kenapa? Bahkan punya potensi akan menggagalkan program vaksinasi. Kenapa? Karena tujuan dari vaksinasi itu kan membentuk istilahnya herd immunity, ya kan? Kekebalan kolektif yang akan tercapai kalau misalnya sekitar 70 sampai 80% warga masyarakat itu memiliki kekebalan. Ya kan? Nah, hitungan herd immunity sendiri itu sangat kompleks, tergantung reproduction number dari penyakitnya, tergantung kondisi sosial, mobilitas dan sebagainya. Nah, kemarin pemerintah itu udah mengatakan akan melakukan vaksinasi ke 67% populasi Indonesia. Nah, gue sendiri agak ragu 67% ini apakah angkanya tepat atau enggak gitu. Tapi lepas dari itu, 67% ini dibagi dua programnya. Ya kan? Program vaksin yang dibiayai oleh Menteri Kesehatan di mana vaksin diberikan gratis itu mencakup sekitar 32 juta orang. Ya kan, termasuk tenaga kesehatan, pelayan publik, lalu kemudian populasi rentan, dan ada sekitar 26 juta penerima BPJS PBI, penerima bantuan iuran, ya kan. Nah, sisanya suruh bayar, sekitar 100 juta orang disuruh bayar mandiri gitu. Nah, menurut gua vaksin mandiri ini akan membuat vaksinasi itu menjadi gagal. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, orang miskin di Indonesia penerima BPJS PBI itu jumlahnya itu 92 juta. Ya. Nah, yang dapat itu cuma 26 juta. Berarti ada jutaan orang yang hidupnya itu sangat tergantung pada penghasilan sehari-hari, lalu kemudian mereka disuruh bayar vaksin. Anggaplah misalnya driver ojol gitu. Driver ojol setiap hari dapatnya 100.000, 200.000, senang banget. Tiba-tiba suruh bayar vaksin 400.000. Ya kan, double dose kan, 400.000. Belum lagi kalau dia punya anak 2. Kemudian harus tanggung istrinya juga. Jadi ada 4 kali 400.000, 1,6 juta. Nah, orang-orang seperti ini tuh jumlahnya banyak di Indonesia, ada jutaan. Dan mereka akan enggan untuk mengeluarkan duit untuk membayar vaksin. Ataupun walaupun mereka disuruh, mereka akan tunda. Oh, nanti aja, gue belum apa-apa nih, bla bla bla. Dan akhirnya vaksin ini herd immunity ini itu tidak akan tercapai. Nah, satu hal yang banyak orang tidak sadari bahwa ketika kita suntik vaksin yang paling mahal sekalipun, kekebalannya tidak berlangsung lama. Orang pikir sekali vaksin, oh udah kebal seumur hidup, enggak. Yang mau saya tanya. Paling lama 1 tahun lah, 1 tahun, ya kan? Nah, jadi belum ada, sebenarnya belum ada data. Semua vaksin tuh. Semua vaksinnya. Berarti kalau gua udah suntik cacar apa gitu bisa kena lagi dong ya? Tergantung jenis ininya, jenis penyakit. Gua agak dalamin, Dit. Gua agak nanya-nanya ini. Ini gue mau tanya sama Prof. Jadi ternyata ada penyakit. Problemnya adalah ada penyakit yang sifatnya itu sekali kena tubuh sudah tahu dan tubuh abadi. Betul. Misalnya kayak cacar, Dit. Tapi cacar itu kan bukan dari pernafasan. Betul sekali. Ya. Ternyata untuk COVID ini enggak gitu. Ternyata tuh bahkan orang yang kena COVID, tadinya gue pikir orang kena COVID itu seperti orang kena cacar. Gue udah bilang, wah aman dong, lu udah kena COVID, lu kebal. Ternyata riset-risetnya mengatakan COVID itu 3-4 bulan aja. Jadi orang yang udah kena COVID itu hanya bisa kebal itu 3-4 bulan. Kalau ketika lewat dari itu dia udah sama kayak orang normal lagi, dia bisa kena lagi. Dan di fase 3-4 bulan itulah dia bisa nyumbangin plasma darahnya. Sehingga pertanyaan gue adalah, gue mikir-mikir, gue nggak tahu, gue agak gila ini, agak ekstrim. Kan ada angka apa namanya mortality rate. Ya. Mortality rate itu apa namanya atau berbeda-beda ya di setiap negara itu. Di Indonesia berapa, di Singapura berapa. Oke, let's say kita ambil angka yang paling ekstrim deh, 5%. Indonesia katanya 2%-an. Enggak lah. Kan berapa?
Dari yang 100 berapa? Dari yang 100 kena, yang mati berapa, Pak? Kan dari Setahu yang saya dia sampai 8%. Oke, taruhlah 8%. Oke ya. Berarti kan begini, kalau 100 juta orang kena COVID, berarti kan 8 juta meninggal, Pak. Ya. Tapi kan 92 juta udah kena, punya daya tahan tubuh. Tadinya dengan cara berpikir cacar, gue bilang nih kayak perang aja, resiko namanya perang. Ya udah semua kena, berarti itu adalah infanteri yang di depan yang kena, mati dia. Itulah jadi pahlawan negara. Tapi 92 ini akan kebal selama-lamanya. Ternyata enggak, Dit. Ini barang cuma 3 bulan. Jadi nggak bisa juga herd immunity yang kita amalkan itu.